Pernahkah kamu terbangun di tengah malam dalam keadaan sunyi, gelap, dan hanya ditemani suara detak jantungmu sendiri? Tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu, tapi dadamu terasa sesak, seolah ada beban yang tak bisa kamu ceritakan pada siapapun. Lalu kamu berbisik dalam hati dengan suara yang hampir tak terdengar. Ya Allah, jika takdirku sudah Engkau tulis, mengapa rasanya begitu menyakitkan? Doa sudah dipanjatkan, ibadah sudah diusahakan, air mata sudah tumpah berkali-kali, tapi luka masih tinggal. Kamu tersenyum di depan orang lain, tertawa seolah baik-baik saja. Padahal di dalam hatimu ada ruang kosong yang terus membesar setiap hari. Mungkin kamu sedang menunggu jawaban doa yang tak kunjung datang. Mungkin kamu sudah berjuang sekuat tenaga, tapi hasilnya justru kegagalan. Atau mungkin kamu baru saja kehilangan seseorang yang sangat kamu cintai, dan sejak saat itu hidup terasa tidak lagi sama. Ada hari-hari ketika kamu merasa kuat, tapi ada malam-malam ketika kamu ingin menyerah. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sudah terlalu lama menahan rasa sakit sendirian. Lalu muncul pertanyaan yang diam-diam menghantui hati. Apakah takdir itu hukuman? Apakah Allah sedang marah kepadaku? Pertanyaan itu tidak terucap keras-keras, karena kamu takut dianggap tidak bersyukur, takut dianggap kurang iman. Padahal yang sebenarnya kamu rasakan hanyalah kelelahan. Kelelahan menjadi kuat. Kelelahan berpura-pura, kelelahan menunggu hal yang tidak pasti. Kamu mulai membandingkan hidupmu dengan orang lain, melihat mereka bahagia, berhasil, dicintai, sementara kamu merasa berjalan di tempat yang sama, tanpa pengajuan, tanpa kepastian. Dan di titik itu, tanpa kamu sadari, muncul perasaan paling menyakitkan. Bukan marah, bukan sedih, tapi merasa tidak dimengerti oleh hidup. Seolah-olah kamu bertanya pada langit yang diam, kalau semua sudah ditulis, kenapa harus sesakit ini jalannya? Namun, bagaimana jika ada sesuatu yang selama ini tidak kita sadari? Bagaimana jika rasa sakit ini bukan kesalahan, bukan tanda kegagalan, bukan pula hukuman? Bagaimana jika rasa sakit ini adalah pesan? Pesan yang tidak datang dengan kata-kata, tapi dengan air mata, dengan kehilangan, dengan kegagalan, dengan kesunyian yang panjang. Mungkin Allah tidak sedang menyakitimu. Mungkin Allah sedang memanggilmu dengan cara yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang pernah hancur. Karena terkadang Allah tidak mengubah hidup kita lewat kebahagiaan, tapi lewat luka yang membuat kita berhenti, menunduk, dan akhirnya benar-benar melihat ke dalam diri. Dan mungkin bukan takdirmu yang menyakitkan, tapi hatimu yang sedang diajak untuk tumbuh. Dan mungkin bukan takdirmu yang menyakitkan, tapi hatimu yang sedang diajak untuk tumbuh. Selama ini, banyak dari kita memahami takdir seperti vonis, seolah hidup ini hanyalah barisan kejadian yang tidak bisa diubah. Datang begitu saja, lalu kita dipaksa menerimanya tanpa pilihan. Padahal, takdir tidak pernah dimaksudkan untuk membuat manusia menyerah. Takdir bukan alasan untuk berhenti berusaha. Takdir bukan pembenaran untuk pasrah tanpa doa. Dan takdir sama sekali bukan bukti bahwa Allah tidak peduli. Justru sebaliknya, takdir adalah bentuk paling halus dari perhatian Allah. Perhatian yang tidak selalu datang dalam wujud kebahagiaan, tapi sering datang dalam bentuk arah. Karena ada perbedaan besar yang sering kita lupakan antara takdir Allah, pilihan manusia, dan proses kehidupan. Takdir Allah adalah apa yang Dia tetapkan. Hal-hal yang tidak bisa kita pilih. Di mana kita lahir, siapa orang tua kita, kapan kita diuji, kapan kita kehilangan. Pilihan manusia adalah bagaimana kita meresponsnya. Apakah kita marah atau berserah? Apakah kita menyerah atau tetap berjalan meski tertatih? Sedangkan proses kehidupan adalah jalan panjang di antara keduanya. Tempat di mana luka bertemu doa,
tempat di mana tangis bertemu harap, tempat di mana iman diuji bukan lewat kata-kata, tapi lewat rasa. Allah menulis takdir bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk membawamu pulang, lebih dekat kepadanya. Lalu mengapa manusia tetap diuji, padahal Allah sudah Maha Tahu segalanya? Bukan karena Allah ingin melihat kita gagal, bukan karena Allah ingin melihat kita hancur, tapi karena manusia tidak akan pernah benar-benar mengenal dirinya sendiri tanpa melewati ujian. Kita tidak tahu seberapa sabar kita, sampai kesabaran itu benar-benar diminta. Kita tidak tahu seberapa kuat iman kita, sampai iman itu diguncangkan oleh kehilangan. Ujian bukan untuk Allah, ujian untuk kita. Agar kita tahu bahwa kita lemah, bahwa kita butuh, bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa pertolongannya. Disinilah ikhtiar memiliki makna yang indah. Ikhtiar bukan untuk mengubah takdir Allah. Ikhtiar adalah cara kita mengetuk pintunya. Berusaha bukan berarti melawan takdir. Berusaha adalah bentuk kepercayaan paling jujur bahwa Allah Maha mendengar. Ketika kamu berdoa dan tetap melangkah, meski hasilnya belum terlihat, itulah iman yang sedang hidup. Bukan iman yang tenang karena semuanya baik-baik saja, tapi iman yang bertahan meski hati sedang remuk. Dan mungkin pertanyaan paling menyakitkan adalah ini. Kenapa orang baik juga diuji berat? Kenapa mereka yang tulus justru sering terluka? Kenapa mereka yang sabar justru paling banyak menangis? Karena orang baik sedang dipersiapkan, bukan untuk hidup yang mudah, tapi untuk hati yang dalam. Allah tidak membentuk jiwa lewat kenyamanan. Allah membentuk jiwa lewat tekanan yang membuat kita tumbuh. Seperti biji yang harus pecah dulu sebelum menjadi pohon, seperti malam yang harus gelap dulu sebelum fajar datang. Maka ketika hidup terasa berat, bukan berarti kamu sedang ditinggalkan. Bisa jadi kamu sedang dipilih. Dipilih untuk naik, bukan dalam pandangan manusia, tapi dalam kedalaman iman. Dipilih untuk naik, bukan dalam pandangan manusia, tapi dalam kedalaman iman. Namun, tidak ada yang pernah siap dengan rasa sakit. Tidak ada yang benar-benar menginginkan kehilangan. Tidak ada yang berharap hatinya hancur dalam sekejap. Ada seseorang yang suatu hari hidupnya terasa lengkap, memiliki yang ia cintai, memiliki yang ia harapkan, merasa hidupnya sedang baik-baik saja. Lalu satu peristiwa datang tanpa aba-aba, kehilangan yang tidak bisa ditawar, doa yang terasa terlambat, tangis yang tidak bisa dihentikan. Hari-hari setelahnya menjadi kosong, bangun tidur terasa berat, makan terasa hambar, bernapas pun seolah harus dipaksa. Ia tidak lagi marah, tidak lagi bertanya, hanya diam dengan hati yang terasa runtuh. Sampai suatu malam, dalam keadaan paling lemah, paling hancur, paling tidak punya siapa-siapa, ia akhirnya berbicara pada Allah. Bukan dengan doa panjang, bukan dengan kata indah, hanya dengan kalimat sederhana yang keluar dari hati terdalam. Ya Allah, aku sudah tidak kuat. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar didengar. Bukan karena hidupnya langsung membaik, bukan karena lukanya langsung hilang, tapi karena ia sadar, selama ini ia menjalani hidup dengan mengandalkan segalanya, kecuali Allah. Kadang, kita baru mencari Tuhan saat semua yang kita andalkan hilang. Dan mungkin, disitulah letak jawabannya. Kenapa Allah membiarkan kita sakit? Bukan karena Allah senang melihat kita terluka, bukan karena Allah ingin kita menderita, tapi karena ada hal-hal dalam diri kita yang tidak akan pernah berubah tanpa rasa sakit. Sakit adalah cara Allah menghapus dosa dengan air mata yang kita tidak sadari sebagai doa. Sakit adalah cara Allah menghentikan kesombongan ketika kita terlalu merasa mampu mengatur segalanya sendiri. Sakit adalah cara Allah menyelamatkan kita dari jalan yang terlihat indah, tapi sebenarnya membawa kehancuran. Ada luka yang menjauhkan kita dari dunia.
agar kita kembali mendekat kepada Allah. Ada kehilangan yang mematahkan hati, agar hati itu akhirnya belajar bersandar. Ada kegagalan yang memalukan, agar kita berhenti mengandalkan diri sendiri. Bisa jadi, rasa sakit ini bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menghancurkan versi dirimu yang jauh dari Allah. Versi dirimu yang terlalu sibuk, terlalu percaya diri, terlalu merasa aman dengan dunia. Karena seringkali kita tidak berubah saat hidup nyaman. Kita berubah saat hidup tidak lagi memberi pilihan. Dan Allah lebih mencintai imanmu daripada kenyamananmu. Lebih peduli pada keselamatan jiwamu daripada kebahagiaan sesaatmu. Maka ketika hidup terasa menyakitkan, mungkin bukan karena kamu sedang dijatuhkan, tapi karena kamu sedang diarahkan ke tempat yang lebih dalam, ke hati yang lebih lembut, ke iman yang lebih jujur. Karena terkadang, jalan pulang kepada Allah memang harus lewat luka. Karena terkadang, jalan pulang kepada Allah memang harus lewat luka. Dan di tengah luka itulah, kita mulai berdoa dengan cara yang berbeda. Bukan lagi karena ingin sesuatu, tapi karena sudah tidak punya tempat lain untuk bersandar. Banyak orang memikul pertanyaan yang sama dalam diam. Kenapa doaku belum juga terwujud? Padahal sudah bertahun-tahun dipanjatkan. Sudah berkali-kali diulang dalam sujud. Sudah sering diiringi air mata. Ada doa tentang jodoh yang tak kunjung datang. Ada doa tentang kesembuhan yang tak segera terjadi. Ada doa tentang perubahan hidup yang terasa semakin jauh. Dan semakin lama menunggu, hati semakin lelah. Bukan karena tidak percaya, tapi karena tidak mengerti. Lalu tanpa sadar, muncul rasa takut. Apakah Allah tidak mendengarku? Apakah doaku kurang tulus? Atau mungkin aku tidak layak dikabulkan? Padahal, doa yang paling Allah dengar adalah doa yang diucapkan sambil menangis. Tangis yang tidak dibuat-buat. Tangis yang tidak disaksikan siapa-siapa. Tangis yang keluar dari hati yang benar-benar pasrah. Doa tidak pernah sia-sia. Tidak pernah hilang di udara. Tidak pernah diabaikan. Hanya saja, cara Allah menjawab tidak selalu sesuai harapan kita. Ada 3 cara Allah mengabulkan doa. Pertama, dikabulkan langsung, seperti yang kita minta, seperti yang kita bayangkan. Datang tepat di waktu yang kita inginkan. Ini yang paling kita sukai, karena terlihat jelas, karena terasa cepat, karena membuat kita yakin bahwa doa itu bekerja. Kedua, diganti dengan yang lebih baik. Bukan karena doa kita salah, tapi karena yang kita minta ternyata bukan yang paling kita butuhkan. Kita meminta satu hal, tapi Allah melihat 1000 kemungkinan. Kita melihat hari ini, tapi Allah melihat masa depan yang tidak kita tahu. Dan seringkali, yang kita anggap kehilangan justru adalah penyelamatan. Ketiga, disimpan untuk akhirat. Ini yang paling jarang kita sadari. Padahal ini yang paling berharga. Doa-doa yang tidak pernah terwujud di dunia akan menjadi cahaya di akhirat. Menjadi penolong saat tidak ada yang bisa menolong. Menjadi pahala saat semua hal dunia telah tertinggal. Lalu mengapa Allah menunda? Karena penundaan adalah bentuk cinta. Cinta yang tidak tergesa. Cinta yang tidak mengikuti nafsu. Cinta yang menjaga, bukan memanjakan. Allah tahu waktu terbaik bukan kita. Allah tahu kapan hati kita siap, bukan hanya kapan keinginan kita kuat. Terkadang, Allah menunda bukan karena ingin menyakitimu, tapi karena ingin menyelamatkanmu dari sesuatu yang belum sanggup kamu tanggung. Seperti anak kecil yang ingin berlari di jalan raya. Ia menangis karena dilarang. Padahal larangan itu adalah perlindungan. Begitu juga kita.
kita menangis karena belum diberi. Padahal bisa jadi yang kita minta hari ini akan melukai kita esok hari. Maka jika doamu belum terjawab, bukan berarti ditolak. Bisa jadi sedang dipersiapkan, atau sedang diganti, atau sedang disimpan untuk hari ketika kamu benar-benar membutuhkannya. Maka jika doamu belum terjawab, bukan berarti ditolak. Bisa jadi sedang dipersiapkan atau sedang disimpan untuk dirimu yang sedang dibentuk. Coba ingat dirimu sebelum diuji, saat hidup terasa ringan, saat segalanya berjalan sesuai rencana, saat hatimu jarang gelisah dan doamu sering terasa singkat. Lalu lihat dirimu sekarang, setelah jatuh, setelah kecewa, setelah kehilangan, setelah malam-malam panjang yang dipenuhi air mata. Ada sesuatu yang berubah. Mungkin tidak terlihat dari luar, tapi terasa di dalam. Kamu menjadi lebih sabar, tidak mudah marah, tidak cepat menghakimi, lebih mengerti rasa lelah orang lain. Kamu menjadi lebih lembut, lebih mudah terharu, lebih mudah memaafkan, lebih peka pada luka yang tidak terlihat. Dan yang paling terasa, kamu menjadi lebih dekat kepada Allah. Doamu lebih jujur, tangismu lebih tulus, sujudmu lebih panjang. Dulu kamu datang kepada Allah saat butuh. Sekarang, kamu datang kepada Allah karena rindu. Inilah perubahan yang tidak bisa dibeli oleh kebahagiaan. Inilah pertumbuhan yang tidak lahir dari kenyamanan. Jika hidupmu tidak pernah sakit, mungkin hatimu tak pernah benar-benar hidup. Karena sakit membuat kita berhenti berlari, berhenti merasa paling mampu, berhenti mengandalkan dunia sepenuhnya. Sakit membuat kita menunduk, bukan karena kalah, tapi karena akhirnya sadar bahwa kita hanyalah manusia. Ujian adalah proses pendewasaan iman, bukan sekadar menguji kesabaran, tapi membentuk cara kita melihat hidup. Sebelum diuji, kita sering bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Setelah diuji, pertanyaannya berubah menjadi, apa yang Allah ingin ajarkan lewat ini? Dan disitulah iman tumbuh. Bukan iman yang hanya mengucap syukur saat senang, tapi iman yang tetap bertahan saat hati remuk. Allah tidak sedang mengambil kebahagiaanmu. Allah sedang menggeser fokusmu dari dunia ke akhirat, dari hasil ke proses, dari merasa kuat menjadi mau bersandar. Karena Allah tidak hanya ingin memberimu nikmat, Allah ingin membentuk jiwamu. Nikmat bisa membuat kita lupa, tapi ujian membuat kita ingat. Ingat bahwa hidup ini sementara. Ingat bahwa dunia tidak pernah benar-benar aman. Ingat bahwa satu-satunya tempat pulang hanyalah Allah. Dan mungkin inilah rahasia terbesar dari takdir. Ia tidak datang untuk menyakitimu. Ia datang untuk mengubahmu. Mengubah caramu mencinta. Mengubah caramu berharap. Mengubah caramu memandang hidup. Menjadi lebih dalam, lebih sadar, lebih hidup dari sebelumnya. Namun ada fase di mana kelelahan tidak lagi terasa di tubuh, melainkan di hati. Kamu tetap bangun, tetap beraktivitas, tetap tersenyum. Tapi di dalam ada bagian dirimu yang mulai kosong. Bukan karena kamu tidak beriman, bukan karena kamu tidak berusaha, tapi karena terlalu lama menahan. Menahan kecewa, menahan harap, menahan pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Dan di titik itu, iman terasa goyah. Bukan hilang, tapi melemah. Kamu tetap sholat, tapi tanpa rasa. Tetap berdoa, tapi tanpa keyakinan penuh. Seolah-olah hatimu berkata, aku sudah capek berharap. Jika hari ini kamu lelah, Allah tidak meminta kamu kuat.
Allah hanya meminta kamu kembali. Kembali bukan berarti harus sempurna, bukan berarti harus bahagia, bukan berarti harus penuh iman. Kembali berarti jujur, mengakui bahwa kamu tidak baik-baik saja, mengakui bahwa kamu butuh, mengakui bahwa kamu tidak sanggup sendirian. Menangislah di hadapan Allah. Tidak perlu suara lantang, tidak perlu kalimat indah, tidak perlu doa panjang. Cukup katakan apa yang ada di hati, dengan bahasa yang paling kamu mengerti, dengan tangis yang paling kamu rasakan. Karena Allah tidak menunggu kata sempurna. Allah menunggu kejujuran. Seringkali kita menjauh bukan karena Allah tidak ada, tapi karena kita merasa malu datang dalam keadaan hancur. Padahal justru disitulah tempat kita paling layak datang. Allah dekat dengan hati yang hancur, bukan dengan hati yang berpura-pura kuat. Allah dekat dengan jiwa yang lelah, bukan dengan mereka yang merasa tidak butuh. Kesedihan bukan tanda lemahnya iman. Kesedihan adalah tanda hatimu masih hidup, masih peduli, masih berharap, masih ingin dekat. Yang berbahaya bukan menangis, yang berbahaya adalah berhenti berdoa. Yang menyakitkan bukan merasa lelah, yang menyakitkan adalah memutus hubungan dengan Allah karena merasa tidak layak. Tidak ada manusia yang datang kepada Allah dalam keadaan utuh. Semua datang dengan retak, dengan luka, dengan kekurangan. Dan Allah tidak pernah menolak yang datang dalam keadaan itu. Allah tidak pernah pergi. Kita yang perlahan menjauh, karena terlalu sibuk memperbaiki hidup sampai lupa memperbaiki hubungan dengannya. Maka jika imanmu sedang goyah, jangan lari, jangan menghilang, jangan menutup diri. Datanglah meski tertatih, datanglah meski menangis, datanglah meski hanya bisa berkata, "Ya Allah, aku lelah." Karena terkadang yang kita butuhkan bukan jawaban, bukan solusi, bukan keajaiban. Yang kita butuhkan hanyalah satu hal, merasa tidak sendirian di dalam luka. Karena pada akhirnya, setiap air mata yang jatuh tidak pernah sia-sia. Setiap doa yang terucap tidak pernah hilang. Dan setiap luka yang kamu rasakan tidak pernah datang tanpa makna. Semua yang terjadi dalam hidupmu memiliki alasan, meski tidak selalu kamu pahami sekarang. Ada yang datang sebagai pelajaran, ada yang hadir sebagai peringatan, ada yang terasa pahit, tapi justru menyelamatkanmu dari rasa sakit yang lebih besar. Takdir tidak pernah salah alamat. Ia datang tepat ke hati yang memang sedang dibentuk, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membimbing. Bisa jadi kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan, tapi kamu selalu mendapatkan apa yang kamu butuhkan, meski sering baru kamu sadari setelah waktu berlalu. Hari ini mungkin kamu belum mengerti mengapa harus kehilangan, mengapa harus gagal, mengapa harus bersedih. Tapi suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan berkata dengan suara yang lebih tenang, "Oh, ternyata ini alasannya." Jika hari ini kamu masih hidup, itu artinya kisahmu belum selesai. Masih ada halaman yang belum terbuka, masih ada doa yang belum terjawab, masih ada cahaya yang belum kamu lihat. Dan mungkin yang sedang kamu alami sekarang bukan akhir dari cerita, tapi bagian dari proses menuju versi dirimu yang lebih kuat, lebih sadar, lebih dekat dengan Allah. Maka jangan buru-buru menyerah. Jangan menyimpulkan hidup dari satu bab.
Jangan menilai masa depan dari satu luka. Diamlah sejenak. Tarik nafas perlahan. Biarkan hatimu benar-benar merasakan kata-kata ini. Kamu tidak sendirian. Allah tidak pernah meninggalkanmu. Dan hidupmu jauh lebih berharga daripada yang bisa kamu bayangkan saat ini. Jika video ini menyentuh hatimu, tekan like agar lebih banyak jiwa yang dikuatkan. Tulis di kolom komentar, ujian apa yang sedang kamu hadapi. Biarkan kita saling mendoakan dalam diam. Dan subscribe channel Manisnya Pahala, agar kita bisa terus saling menguatkan dalam iman, dalam takdir, dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Semoga hatimu lebih tenang dari sebelumnya. Semoga langkahmu lebih ringan dari kemarin. Dan semoga Allah selalu membersamai setiap luka yang kamu simpan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.